Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayahanda dari Aliandra Safia Maiza, siswa B2 Umar bin Khattab RA Ilham Koja. Hari ini saya akan berdongeng tentang bagaimana kebersihan itu adalah sebagian daripada iman. Dongeng ini dimaksudkan untuk merayakan Hari Milad RA Ilham. Baiklah, karena temanya tentang kebersihan, maka judul dongeng hari ini adalah Sampah Itu Emas. Simak dongeng berikut ini. Pada suatu masa, dikenal dirinya sebagai seorang anak yang baik budi. Dia bernama Ahmad. Ahmad adalah seorang anak laki-laki yang sangat gemar membantu ibunya. Dia selalu bertanya kepada ibunya, "Wahai ibu, kenapa kita selalu bersih-bersih?" Dan ibunya pun selalu menjawab, "Wahai anakku Ahmad, kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Barang siapa yang beriman kepada Allah, maka dia harus bisa menjaga kebersihan. Baik kebersihan badannya, kebersihan rumahnya, bahkan sampai kebersihan hatinya." Ahmad tertegun mendengar kata-kata dari ibunya. Dia membayangkan bahwa Islam itu bersih. Islam itu agama yang mengajarkan tentang kebersihan. Maka dari itu Ahmad menjadi anak yang sangat rajin bersih-bersih. Suatu hari dia berpikir, apakah ada manfaatnya kita bersih-bersih? Berbagai macam pertanyaan ada di kepala Ahmad. Hingga suatu saat dia berkunjung ke majelis taklim tempat Ustadz Jeffrey sedang mengajar. "Assalamualaikum Ustadz Jeffrey." "Waalaikumsalam." "Iya Ahmad, silakan masuk," kata Ustadz Jeffrey. Ahmad pun masuk menghampiri majelis taklim dari Ustadz Jeffrey. Lalu Ahmad pun bertanya, "Ya Ustadz, apakah kita sebagai muslim wajib menjaga kebersihan?" "Kenapa?" Ustadz Jeffrey pun menjawab, "Wahai Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Anadofatu minal iman, bahwa kebersihan itu ialah sebagian dari iman. Maka kalau kamu adalah seorang yang beriman kepada Allah, maka wajib sekali untuk mematuhinya, untuk menjaga kebersihan, baik kebersihan jasmani maupun rohani." "Ya, saya mengerti Ustadz," kata Ahmad. "Namun, apakah gunanya dalam kehidupan?" Ahmad masih kebingungan. Ustadz pun menjawab dengan senyuman, "Wahai anakku, bila mana engkau menjalankan perintah dari Allah, bahkan mengamalkan segala sunnah yang diberikan Rasulullah kepada kita, niscaya Allah akan membukakan jalan rizkimu. Niscaya Allah akan membukakan semua ridhonya kepadamu. Salah satunya dengan menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asal dengan syarat ikhlas lillahi ta'ala." Begitu Ustadz Jeffrey menjelaskan, Ahmad pun termenung. Berarti Allah itu sangat baik ya. Nabi juga mengajarkan kita untuk berbuat baik. Mungkin dengan jalan itu aku bisa jadi orang yang kaya, yang bisa membanggakan bagi orang tuaku. Begitu dalam hati Ahmad. Setelah mendapatkan penjelasan dari Ustadz Jeffrey,
Ahmad duduk di pinggir sungai yang sangat indah. Dia sangat mensyukuri keindahan yang diberikan Allah kepada kita. Ya Allah, sungai ini indah sekali. Andai kata semua dunia ini bersih, pasti sangat indah. Namun, tiba-tiba John datang di depan Ahmad. Dia berjalan sambil membuang sampah ke sungai. Ahmad pun tidak tinggal diam melihat John yang berperilaku seperti itu. "Hai John, kenapa kau membuang sampah seperti itu?" tanya Ahmad. John pun membalas, "Emang apa masalahmu? Emang kali ini sungai ini punya kamu?" kata John. "Sungai ini memang bukan punyaku, tapi sungai ini punya Allah. Kamu tidak takut kalau Allah marah sama kamu?" kata Ahmad. John pun membalas, "Tidak, aku kan cuma membuang satu botol plastik. Banyak kok orang-orang yang buang seperti itu," kata si John dengan marah. Ahmad pun menjawab, "Iya John, aku tahu. Coba kamu bayangkan, jika satu orang saja membuang sampah plastik ke dalam sungai ini. Contohnya kamu, ada sampah plastik satu. Lalu besoknya datang lagi satu orang. Bayangkan berapa sampah plastik yang ada di sungai ini dalam satu bulan. Sudah ada 30 botol plastik. Itu baru satu orang yang buang. Bayangkan kalau teman kamu, tetangga kamu, semuanya membuang sampah di sini. Dalam 1 tahun, udah jutaan plastik yang ada di sungai ini, John. Lalu sungai yang indah ini menjadi kotor. Apa kamu tidak bersyukur? Bayangkan coba, John. Kalau sungai ini kotor, di mana kita mau memancing? Di mana kamu mau bersenang-senang, bersantai seperti saat ini, seperti aku?" tegas si Ahmad. John lalu berpikir, "Iya juga ya. Terus aku apakan sampah ini?" Ahmad pun menjawab, "Sini, kasih ke aku aja. Biar aku nanti yang membuangnya," kata si Ahmad. Ahmad pun berpikir sangat keras. Bagaimana ya caranya supaya manusia-manusia tidak membuang sampah sembarangan agar alamnya tetap indah. Ahmad memikirkan jawabannya. Aku harus banyak baca. Ahmad mempelajari ini dan itu di setiap harinya, hingga mendapatkan suatu petunjuk bahwa ternyata sampah itu bisa dipilah-pilah, bisa dipilih-pilih, di mana sampah organik bisa menjadi pupuk yang menyehatkan bagi tumbuhan, di mana sampah plastik yang dibuang si John itu bisa dimanfaatkan untuk didaur ulang dan akan menghasilkan uang. Akhirnya Ahmad mengambil kesimpulan, kalau begitu aku akan memanfaatkan botol-botol plastik ini. Aku akan menjualnya. Sejak saat itu, Ahmad mengumpulkan seluruh sampah-sampah plastik di rumahnya. Dia meminta izin kepada ibunya untuk membuka rumah bank sampah. Hingga akhirnya usaha dari Ahmad ini pun mendapatkan suatu berkah dari Allah. Karena satu, Ahmad selalu menghormati ibunya, dan dua, menjalankan perintah agamanya seperti yang dijelaskan oleh Ustadz Jeffrey. Hingga 10 tahun kemudian, Ahmad mendapatkan hasilnya.
Ahmad sekarang sudah punya rumah yang lebih bagus dibandingkan kehidupan dahulunya. Ahmad sangat bersyukur bahwa ternyata sampah itu tidak selamanya jorok. Bahwa sampah itu ternyata bisa menjadi emas, bahkan lebih. Baik, itu adalah cerita dari Ahmad. Bahwa sampah itu tidak semerta-merta bisa dibuang begitu saja. Banyak sampah yang bisa menjadi uang. Banyak sampah yang bisa kita manfaatkan demi kesehatan lingkungan kita. Asal kita harus satu, tetap belajar dan tetap taat kepada ajaran agama yang diberikan Allah secara langsung melalui Al-Qur'annya dan juga dengan menjalankan segala sunnah yang diberikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah cerita yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan cerita ini membawa inspirasi bagi kita semua. Dan mudah-mudahan dengan dongeng ini pun memberikan kesadaran kita bahwa manusia tidak boleh membuang sampah sembarangan. Dan ingat sabda Nabi, "Anadofatu minal iman." Kebersihan sebagian dari iman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.